Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini tentang penggunaan Microsoft PowerPoint Part 2, jadi akan membahas beberapa subtema, diantaranya cara membuat chart di PowerPoint, kemudian cara mengedit data, mengganti layout dan style dari chart, kemudian pengaturan dari slideshow, kemudian membuat coretan dalam slide, dan yang terakhir adalah pengaturan presenter view. Langsung saja kita masuk di bagian PowerPoint-nya. Oke, di sini saya sudah siapkan PowerPoint dengan layoutnya blank ya, tanpa ada layout. Jadi yang pertama, kita memasukkan chart dengan cara masuk ke Insert, kemudian kita klik Chart. Di sini ada beberapa template dari chart, ada kolom, ada line, ada pie, ada bar, dan lain sebagainya. Tapi umumnya biasanya digunakan untuk ketika presentasi dalam skripsi, itu kita umumnya menggunakan kolom atau pie. Tapi kalian bisa menggunakan bentuk chart yang lainnya. Oke, kita coba di sini kolom dulu ya. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu. Nah, maka otomatis akan keluar tabel di mana ini untuk memasukkan datanya. Jadi ini untuk garis X-nya, kita tulis misal siswa A, ini siswa B, ini siswa C, ini siswa D, dan seterusnya. Kemudian ini yang untuk beda warna. Ini kita buat pretest, ini kita buat posttest. Nah, misalkan kita hanya butuh dua ini aja. Jadi seperti yang kayak kemarin di Microsoft Word, kita ambil taruh di pojok, kemudian ditarik ke sebelah kiri. Nah, maka akan muncul diagram batang yang hanya berupa dua aja, di mana yang biru merupakan nilai pretest dan yang oranye merupakan nilai posttest. Itu cara untuk membuat chart. Kemudian bisa kita langsung close. Seperti itu. Kemudian mengedit data. Nah, misalkan ketika kita membuat chart ternyata ada data yang salah, kita bisa langsung masuk ke chartnya, kita klik, kemudian kita klik desain, kemudian edit data. Edit data di sini. Misalkan ternyata nilai posttestnya salah, kita ganti misal di sini 8, di sini 9, 6, 5. Nah, otomatis grafiknya juga akan berubah. Seperti itu. Kemudian yang ini mengatur layout dan stylenya. Jadi kita bisa mengatur layout dan style dari grafik ini dengan cara sama, semuanya ada di desain. Kemudian kita pilih quick layout. Di sini ada macam-macam tulisannya. Kita perhatikan di sini pretest dan posttestnya kan ada di bawah. Kalau kita pilih layout yang ini, pretest dan posttestnya ini akan di sebelah kanan. Terserah kita mau menggunakan layout yang mana, ada macam-macam. Nah, di sini. Seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa mengganti di sini judulnya, misalkan di sini hasil belajar siswa. Kita blok. Kita klik home untuk mengganti bentuk tulisannya. Misal kita pakai Arial. Kita buat hitam. Oke. Sama ini juga seperti itu ya. Kita klik. Oke, kita buat hitam. Nah, seperti ini. Sumbu Y juga bisa untuk diganti. Klik. Kita buat hitam. Oke. Begitu juga dengan ini. Oke. Ini untuk mengatur grafiknya. Kemudian
jika kita mau mengganti posisi dari ini, posisi dari tulisan ini, kita bisa masuk di Add Chart Element, kemudian pilih Legend. Nah, kita mau posisinya di mana? Di kanan kah? Atau di atas? Atau di sebelah kiri? Atau di bawah? Seperti itu. Jadi kita, atau nggak usah, nah, kita pilih yang mau. Tapi namanya grafik harus ada keterangan ya. Kita coba pilih yang right aja. Oke, dan untuk misal mau mengatur yang lain, mau menambahkan chart title-nya. Nah, chart title-nya itu yang ini, hasil belajar siswa itu kita bisa pilih kalau above di atas, center di dalam grafiknya. Seperti itu. Dan lain sebagainya. Kita bisa pilih data labelnya juga. Kalau mau masukkan data secara lengkap, di bawahnya juga ada. Kita pilihnya ada di Design dan Add Chart Element. Itu untuk mengedit data. Oke, selanjutnya yang keempat, kita mengatur slideshow. Jadi di sini saya sudah menyiapkan PowerPoint. Kemudian untuk mengatur slideshow, umumnya kita hanya menggunakan yang tombol ini ya, slideshow ini. Tapi perlu kalian ketahui bahwa slideshow ini bisa diatur. Oke, yang pertama kita klik slideshow, kemudian kita pilih Setup Slideshow. Kita klik. Nah, di sini akan muncul opsi Setup Slideshow, di mana ada tipe-tipe dari show-nya ketika menampilkan. Yang pertama, Presented by a Speaker atau Full Screen. Di sini, tipe ini tuh digunakan apabila ingin menampilkan slideshow dalam satu layar penuh dengan narasi. Kalau kalian memilih Browse by an Individual, di sini, yaitu tipenya menampilkan slideshow dalam ukuran layar yang hampir penuh, di mana slideshow ditampilkan dalam jendela. Kalau yang Browse at a Width atau Full Screen, di mana di sini tipe slideshow-nya menampilkan slideshow dalam ukuran satu layar penuh, tapi tipe ini hanya menampilkan sebuah slide presentasi yang sedang aktif saja. Kini kita menggunakan ini aja ya, kita pilih yang Presented by a Speaker Full Screen, jadi lengkap sama narasinya. Kemudian di opsi Show Slide, nah ini ada pilihannya All atau semua, atau milih From atau Custom. Kalau pilih All berarti nanti kita menampilkan seluruh slide dalam dokumen presentasi. Kalau kita pilih From, nah ini kita maunya presentasinya hanya sampai slide berapa, misalkan 1 sampai, karena ada 10, tapi saya mau menampilkan sampai slide 6, oke, gitu. Kalau custom show, di sini untuk menampilkan slide tertentu yang diinginkan, misalkan ini, bentar ya, nggak bisa ya, oke, ya bisa jadi kita pilih yang all aja ya. Jadi kita menampilkan semua slide. Kemudian di opsi Advanced Slide, di situ ada pilihan manual atau using timing. Kalau manual ini fungsinya untuk menjalankan slideshow, di mana peralihan setiap slide itu nanti ditampilkan secara manual. Kalau using time, ini menjalankan slideshow-nya secara otomatis dalam jangka waktu tertentu. Jadi slideshow-nya jalan sendiri. Kalau pakai kita klik manual, kita perlu enter atau klik spasi. Dalam contoh ini kita bikin manual aja ya. Kemudian di show option. Nah, di sini kita bisa menemukan 3 opsi dan 2 kotak combo untuk mengatur warna. Nih. Kalau misal kita pilih yang ini untuk menampilkan slideshow secara berkelanjutan sampai nanti kita menekan tombol escape. Kalau yang kita pilih ini, itu untuk menampilkan slideshow tanpa dilengkapi dengan narasi. Kalau kita pilih yang ini, berarti untuk menampilkan slideshow tanpa animasi. Nah,
Itu tadi untuk pengaturan-pengaturan. Ini nanti pen color, ini ketika presentasi kita bisa coret-coret ya. Jadi kita bisa menggunakan warna-warna ini. Itu kalau pen, kalau laser kita bisa menggunakan warna-warna ini. Ini yang saya maksud dari combo tadi. Oke, kalau sudah kita atur seperti itu, kita klik oke. Itu tadi untuk pengaturan dari slideshow, nanti bisa kalian coba sendiri ya. Oh, maaf. Oke, ini. Selanjutnya membuat coretan dalam slide. Jadi ketika kita presentasi, kita juga bisa sambil coret-coret. Nah, caranya kita masuk ke PowerPoint-nya ya. Kemudian kita pilih slideshow. Kemudian kita pilih from beginning. Nah, ini contohnya. Sebentar, ini kemarin sudah saya edit, saya sudah kasih suara. Oke. Kita ini klik from beginning. Kemudian kalau sudah tampil seperti ini, nah di sini di bawah sini ada pilihannya pen. Kita klik di sini pen. Nah, ada pilih laser, kita bisa menggunakan laser. Nah, gini. Kemudian kita mau pilih pen. Jadi sambil nulis, misalkan di sini perbedaan dari kolase, montase, dan mozaik. Jadi kita belajar tentang ini. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini merupakan contoh dari apa? Seperti itu. Itu untuk coret-coret ketika kita presentasi, menjelaskan. Kita juga bisa menggunakan namanya pen tablet. Kalau misal kita nggak punya pen tablet, ya cukup menggunakan mouse saja. Atau pilih di highlighter. Highlighter ini seperti stabilo ya. Nah, seperti ini. Atau mau pilih ini eraser nih untuk menghapus. Jadi misal mau menghapus, oke, tuh. Jadi kembali seperti semula. Baik, itu untuk coret-coretnya ya. Kita kembali lagi. Selanjutnya kita mengatur presenter view. Oke, kita mengatur presenter view-nya. Jadi presenter view ini digunakan untuk mendapatkan bocoran seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama dengan menambahkan note ya. Dengan menambahkan note di sini. Oke, yang kemarin. Oke, kita coba slideshow. Kita klik kanan, kemudian show presenter view. Nah, ini adalah yang nanti dilihat oleh audiens, dan ini adalah bocoran yang sudah saya terangkan di pertemuan sebelumnya. Kemudian di sini kita bisa menggunakan pen atau laser atau apa untuk coret-coret itu. Kemudian di sini kita bisa menampilkan semua slide agar bisa melompat ke slide yang mana. Klik ini. Nah, misal kita mau ke slide yang mana? Misal kita mau langsung ke slide ketiga. Jadi tanpa menyuruh. Seperti itu. Oke. Kemudian ini untuk zoom, memperbesar tampilan slide-nya. Jadi kita mau diperbesar ke arah mana? Jadi yang kita zoom ini nanti yang dilihat oleh audiens, seperti itu. Kemudian di sini black or unblack untuk menggelamkan tampilan slide sehingga kita bisa berpindah aplikasi tanpa dilihat sama audiens. Jadi misal kita ketika presentasi ternyata kita mau buka aplikasi lain atau mau buka file lain, kita bisa cukup di blank dulu baru kita buka file yang lain. Kemudian di sini namanya more slideshow option.
Ini fungsinya untuk membuka opsi-opsi seperti mengakhiri presentasi, menyembunyikan presenter view, dan lain sebagainya. Nah, ini opsi-opsi mengakhiri, bisa langsung klik and show. Oke, itu untuk penampilan dari presented view ya dari PowerPoint. Terus kemudian kalau mau menambahkan suara, kalau kalian mau menyimpan dari PowerPoint itu bisa disimpan menjadi bentuk video. Jadi kita file, kemudian export. Nah, kemudian di create a video. Di sini nanti kalian bisa membuat PowerPoint itu menjadi sebuah video yang nantinya ada narasinya. Kalian bisa sambil merekam. Ini kalian pilih ini. Oke, terus create a video. Seperti itu. Nanti kalian bisa coba ya cara membuat video dengan PowerPoint. Jadi di export, create a video. Kita bisa atur kualitasnya. Misalkan ini yang paling tinggi, size-nya paling rendah. Ini kalau mau merekam ini, record timing and narasi. Jadi sambil presentasi kita bisa sambil merekam. Seperti yang punya saya tadi. Terus start recording gitu ya. Jadi nanti munculnya akan seperti ini. Misal saya kasih contoh. Oke, ini saya slideshow. Nah, ini contohnya ketika kalau PowerPoint kita buat dalam bentuk video seperti itu. Oke. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.